warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jakarta Utara. Izin Bang, perkenalkan diri Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Surahno. Alhamdulillah saat ini masih diamanahkan menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Jakarta Utara, yang alhamdulillah ini adalah periode tahun terakhir kami di sini, yang insya Allah akan menjadi bagian dari sebuah prosesi pembangunan Jakarta Utara yang alhamdulillah Pemuda Muhammadiyah sudah merintis pengabdiannya, ya terutama membangun kebersamaan dalam hal apapun, terutama terkait tentang yang baru kemarin terjadi, yaitu pandemi Covid. Kita bersama-sama dengan Muhammadiyah terus bermitra. Mungkin itu sekilas tentang Pemuda Muhammadiyah Jakarta Utara. Sebelum di Muhammadiyah, apa Abang ikutan di organisasi atau OKP lain atau ormas lain Bang? Kebetulan saya ini proses awal ya. Saya mengenal sebelum dari ketua itu, kebetulan saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan saya salah satu pimpinan cabang IMM di Ciputat. Nah, tahun berapa tuh Pak? Itu sekitar 96-97. Saya kembali ke Jakarta Utara dan bersilaturahmi dengan Muhammadiyah, dan kebetulan di situ saya dipercayakan oleh kawan-kawan pada saat momen Musda Muhammadiyah, Musda Pemuda Muhammadiyah, itu sekitar tahun 2000-an. Oke Bang, menarik sekali. Apa sih Bang kesan-pesan Abang sebagai Ketua Muhammadiyah Jakarta Utara ini Bang? Sedangkan di Jakarta Utara itu banyak sekali konflik-konflik anak mudanya sendiri Bang. Bicara pemuda, ini elemen khusus ya. Pertama, kematangan sebuah proses menjadi manusia kamilah namanya nih, dalam proses kehidupan psikologis. Pemuda penuh dinamika gitu. Nah, di sini Pemuda Muhammadiyah harus punya peran. Bagaimana punya aspek mengawal pada dimensi spiritualnya gitu. Nah, makanya di Pemuda Muhammadiyah dikenal namanya proses pengkaderan, yaitu proses yang namanya Baitul Arqam. Kalau di sini ada yang proses jenjang dari dasar, menengah, paripurna di situ. Jadi bagaimana rekrutmen kader nih di Pemuda Muhammadiyah itu yang paling dinilai adalah aspek dimensi akhlaknya. Gitu. Pemuda Muhammadiyah punya komitmen seperti ayahandanya Muhammadiyah. Dia punya jargon bagaimana seperti Al-Ma'un nih. Ini kalau tradisi Kiai Dahlan itu menjadi filosofi perjuangan ada Al-Ma'un. Kenapa Al-Ma'un? Nah, gitu kan. Orang ayat ladzi yukadzibu biddin padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala tu'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini sebuah lingkup sederhana, beberapa ayat, tapi di sini menjadi inspirasi pergerakan Muhammadiyah. Nah, Pemuda Muhammadiyah menjadi bagian prosesi bagaimana ini menjadi implementasi di nilai-nilai minimal kepribadian kepemudaan gitu. Kenapa? Ya itu tadi, kamu nggak mungkin menjadi bagian dari kesempurnaan dalam beragama kalau al-maun kamu belum tuntas gitu. Banyak sekali sekarang timbulnya paham-paham soal radikalisme itu sendiri Bang. Menurut Abang paham radikalisme itu apa sih? Iya, kalau bicara radikal, sejak dulu zaman pada saat bagaimana Fathu Makkah, ya kan? Itu proses itu zaman Nabi sudah ada gitu. Cuma prosesnya ini kenapa radikalisme identik dengan Islam gitu. Iya. Setiap agama ada radikalis gitu. Cuma pemahaman kita ini yang kadang terjebak pada polarisasi radikalisme. Nah, sayangnya di Indonesia ini terjebak pada polarisasi. Kenapa harus Islam yang menjadi identik radikal gitu. Itu aja Mbak. Padahal secara eksplisit Islam itu jauh dari sebuah radikalisme gitu. Kenapa saya bilang radikalisme? Ya jelas dong, tidak akan sempurna seorang iman jika belum dia memberikan suatu manfaat pada di lingkungannya. Khairun nas anfa'u binnas. Yang dibangun radikalisme itu bukan anfa'u binnas kan? Memaksakan hendak bagaimana pahamnya adalah kebenaran. Berarti kan memaksakan kebenaran tidak ada dalam konteks Islam.
la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama dalam konteks ya. Kalau saya terlek bahasa itu begitu. Dalam beragama aja tidak ada paksaan. Apalagi dalam konteks kebenaran gitu. Ini yang perlu, ini tugas kita semua nih, bukan Pemuda Muhammadiyah. Muhammadiyah bagian kecil dari sebuah prosesi bagaimana ini menjadi gelombang besar. Bagaimana memahami radikalis ini jangan dipahami secara parsial, tapi universal, bahwasannya apapun, siapapun, mau latar belakang apapun, ketika memaksakan kehendak sebuah kebenaran versinya, itu adalah kesalahan. Mungkin gitu. Apa sih Bang, apa namanya, yang paling spesifik deh, yang gampang dimengerti oleh anak-anak kita sekarang terhadap kecintaan kita terhadap NKRI? Menumbuhkan rasa mencintai terhadap bangsanya, terhadap generasi kita. Kita ini sebetulnya ada hal yang paling sederhana. Bagaimana dia jati diri dia, mengenal jati dirinya sebagai anak bangsa gitu. Buat kita, kalau kau ingin istilahnya berhasil dalam dirimu, kenali dirimu dulu. Siapa sebenarnya dirimu? Dari siapa kamu lahir? Dari siapa kamu akan berpijak? Bumimu, airmu, tanah airmu. Disitulah kamu akan merasakan, oh sebenarnya kita ini kan krisis jati diri sekarang ini. Generasi kita ini krisis jati diri, tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, sehingga dia menduplikasi. Perlu sosok, perlu contoh, kan gitu. Di sini yang kita ya kalau di Muhammadiyah bagaimana membanggakan ketokohan kita, tapi bukan bangga dengan tokohnya, tapi siapa sebenarnya dia, gitu. Contoh, anak bangsa kagum dengan Soekarno, bukan sosoknya yang dalam casing gitu kan, gagah atau seperti apa, tapi ingin selami siapa sebenarnya sosok Soekarno, kan gitu. Ini yang harus dipahami, siapa sih kok dia disebut sebuah proklamator. Nah, ide dasar dia tentang berbangsa dan bernegara, bagaimana dia dengan ideologi, nah ini bicara ideologi. Kalau ditanamkan ideologi yang kuat, mapan dan tumbuh, insya Allah dia akan rela berkorban. Karena apa? Tujuannya jelas gitu, targetnya jelas, mohon izin. Ketika kita berjuang tanpa ideologi, yang ada palsu dan semua takut dan terjebak pada sebuah polarisasi yang semu. Tapi dengan ideologi, nah itu dia, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Iya betul. Islam kan rahmatan lil alamin. Ya, sepakat ya. Iya. Bagaimana sih Bang penyampaian kepada pemirsa kalau memang Islam itu adalah agama yang cinta damai, agama yang menjaga toleransi, hidup beragama antara sesama agama lain gitu. Bagaimana sih Bang penyampaiannya kepada pemirsa, pada penonton kita nanti gitu? Kalau Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang cinta damai, dan agama yang tidak suka dengan kekerasan. Boleh Bang? Betul, terima kasih. Ini jadi kita ini sebelumnya sering lupa bahwasanya ajaran kita mengenal Islam. Ingat ya, Islam itu tidak akan pernah terlihat keislamannya jika tidak dikuatkan dengan yang dua. Gitu. Apa aspek di samping Islam kalau mau kau terlihat, maka iman dan ihsan gitu. Tanpa iman dan ihsan ini Islam nggak akan terlihat. Apa aspeknya? Nah, kadang kita iman, keberimanan, kepercayaan, keyakinan, dan ihsan, aspek implementasi. Jadi aspek batin dan aspek dohir nih. Nah, jadi yang namanya Islam itu jika antara dua hal iman dan ihsan ini selaras, maka akan terlihat itu Islam benar menjadi rahmatan lil alamin. Islam itu adalah aspek impian ideal, target yang ideal. Kalau target ideal itu akan tercapai kalau antara iman dan ihsan ini selaras dan tumbuh di masing-masing pribadi anak-anak generasi kita, gitu. Oke Bang, melanjut pertanyaan berikutnya. Setuju gak sih Bang, sekarang ini generasi muda sekarang rasa nasionalisme itu agak luntur ya, atau memang kadang luntur Pak? Ya. Kepercayaan diri terhadap nasionalismenya dan terhadap Pancasilanya sendiri? Bukan saja. Sekarang ini kita ketakutan kita nih, khawatir ya.
selaku anak bangsa yang masih ada sayang dan masih ada rasa cinta terhadap bangsa kita ini, kehilangan generasi yang memahami dan menyintai bangsanya. Ya, itu tadi. Kenapa saya bilang pemahaman pergeseran sejarah dan tidak ada rasa bangga. Apa sih Indonesia? Kan gitu. Apa sih ini istilahnya gejala ini yang tentu kita rasakan sama-sama. Kehilangan jati diri seorang anak muda. Bagaimanapun juga notabene mereka setuju atau tidak adalah generasi penerus kita yang akan datang. Apakah Indonesia masih ada? Nah, itu tadi jawabannya. Tergantung saat ini kalau kita ingin punya itikat baik, semua komponen, bukan hanya pemerintah, tapi semua organisasi, terutama kepemudaan, itu jangan lagi ragu menjadi prioritas bicara kebangsaan. Gitu. Muhammadiyah udah tuntas, mohon izin ya. Dulu sebelum Indonesia ada, bagaimana menerapkan ideologi Pancasila menjadi dasar. Ini yang harus dipahami. Di situ ada Ki Bagus Hadikusumo, di situ ada ya banyak kader-kader istilahnya orang tua kita, ayahanda kita Muhammadiyah di situ. Bagaimana Piagam Jakarta dihilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan itu adalah inisiasi dari ya kalau notabene bukan ini itu sejarah gitu ya. Inilah kebesaran hati, kebesaran jiwa tokoh ayahanda kita yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Oke, terima kasih Bang. Pembicaraan kita kali ini lengkap Insya sudah Allah, ya. Insya Allah. Nyampe ya Bang ya pesannya. Insya Allah. Jadi pesan radikalisme terhadap anak-anak muda sekarang itu, generasi milenial sekarang adalah paham-paham yang seharusnya yang didasari dilandasi oleh rasa nasionalisme dan ideologi tetap harus ditanamkan ya Bang. Pendidikan keluarga dan lingkungan sangat penting bagi anak-anak muda sekarang, terutama digitalisasi sekarang ini. Kadang-kadang dunia maya banyak sekali konten-konten yang berselancar di dunia maya tanpa tadi balik lagi ke Muhammadiyah itu mengharamkan kebodohan. Balik lagi dengan kebodohan. Anak muda sekarang harus pintar, dalam artinya pintar memilah atau memilih konten-konten yang berselancar di dunia maya, sehingga paham-paham virus radikalisme ini bisa tersaring tanpa disusupi oleh pikiran-pikiran lain. Insya Allah. Oke, terima kasih Bang. Bincang-bincang kita kali ini semoga bermanfaat ya Bang ya. Jadi paham-paham radikalisme itu sendiri bisa dibendung dari dini ya Bang. Iya, tapi mungkin sedikit ya. Jadi saya teringat nih ayat gitu, bahwasanya kewajiban kita ini hanya terus mengingatkan, bukan melakukan perubahan. Kalau perubahan itu hak Allah. Seperti ayat Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Jadi Nabi Muhammad pernah disinggung bahwasanya, hai Muhammad, kamu tuh bukan untuk merubah, tapi hanya terus mengingatkan. Jadi tugas kita sama-sama nih, Mbak Ida, saya dan semua komponen masyarakat pemuda, terus jangan bosan untuk mengingatkan. Watawasau bil haqqi, watawasau bisabri, watawasau bisabri, watawasau bil marhamah. Ingat itu. Ya, nanti kita itu PR berikutnya bagaimana menerjemahkan ini menjadi sampai buat kita semua. Mungkin itu aja. Terima kasih Bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.